Jumpa anak-anakku sekalian, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya sosiologi itu apa? Lalu apa saja sebenarnya yang kita pelajari ketika belajar sosiologi? Nah, sebenarnya di SMP kalian sudah pernah belajar tentang sosiologi, tapi bentuknya dalam pelajaran IPS. Tetapi tentu saja itu belum terlalu mendalam ya. Dan karena itu di kelas 10 ini kalian akan belajar tentang sosiologi dimulai dari macam kajian pembelajarannya sampai manfaat apa yang kalian temukan ketika belajar sosiologi. Dan kali ini kita akan lihat sosiologi sebagai ilmu. Nah, setiap hari pasti kita bertemu dengan orang lain dalam kehidupan kita ya, kecuali kalau kamu hidup seorang diri di sebuah pulau yang tanpa penghuni. Tentu saja kamu ketika tinggal di sana tidak ada orang dan kamu yakin bisa hidup sendirian di sana. Nah, tentu tidak kan, karena dalam hidup ini ternyata kita membutuhkan orang lain. Dalam hidup kita ini ketika kita membutuhkan orang lain, misalnya kalian punya bapak, mama, teman, kemudian kalian juga punya adik, kakak, atau kakek dan nenek di rumah. Nah, jadi kita ini sebenarnya tidak bisa hidup sendirian. Kita juga perlu dan harus berinteraksi dengan orang lain. Rasanya hidup ini akan sulit sekali kalau misalnya kita hanya seorang diri saja. Oke, lalu dalam interaksi yang terjadi di keseharian kita, ini bentuknya bermacam-macam. Misalnya, saat kamu mau datang ke sekolah, lalu sebelum berangkat, kamu memberi salam dulu kepada bapak dan mama. Lalu ketika kamu naik kendaraan umum, kalau kita di sini bilangnya kita naik bemo ya. Nah, saat naik ke bemo ini tentu saja di dalam bemo nanti kalian bertemu dengan orang lain yang ada di dalamnya. Dan ketika sampai di sekolah, misalnya pagar sekolah hampir saja ditutup dan kamu harus berlari-lari supaya tidak terlambat. Oke, lalu pernahkah kamu berpikir kenapa kamu harus memberi salam kepada bapak dan mama sebelum berangkat sekolah? Atau kenapa ya kalau ke sekolah itu tidak boleh terlambat? Dan kenapa juga kamu harus mengikuti apel pagi? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang semua itu dan tentu saja kita cari tahu tentang bagaimana kita berinteraksi setiap hari. Kita bisa pelajari itu di dalam sosiologi. Ada banyak atribut yang diberikan kepada manusia, di antaranya manusia disebut sebagai makhluk bersejarah, manusia disebut sebagai makhluk berbudaya. Nah, sebagai makhluk bersejarah, menurut Ditley, manusia secara esensial itu berevolusi dan berkembang. Hal ini terjadi di dalam masyarakat. Sebagai makhluk sejarah, manusia menciptakan sejarahnya dan juga dapat menciptakan sejarah dunia. Misalnya, Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensi dirinya, kemudian berinteraksi dan juga mengelola lingkungannya. Kemampuan inilah yang menghasilkan budaya. Jadi atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini sebenarnya tidak terlepas dari hakikat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Nah, kalian bisa lihat pada diri masing-masing. Tentu saja kalian berbeda dengan adik, berbeda dengan mama, atau berbeda dengan bapak, atau berbeda juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang tentu saja berbeda dengan orang lain. Nah, keunikan kalian itu bisa kalian lihat ketika kamu bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Misalnya ya, ketika kamu pergi ke pasar, lalu kamu mau berbelanja. Nah, sebelum kamu tiba, sudah ada orang yang lebih dulu sedang berbelanja di situ. Dan orang itu menawarkan harga
barang yang dijual, kemudian tawar-menawar dan dia mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang dijual. Lalu bagaimana sikap kamu ketika kamu datang di sana dan kamu menjadi pembeli berikutnya? Apakah kamu juga akan melakukan tawar-menawar? Atau kamu malah akan membayar lebih? Tentu saja sikap kamu ini akan berbeda dengan orang lain. Jadi setiap orang itu unik. Selain unik, tentu saja juga khas dengan pribadi masing-masing. Lalu sebenarnya individu ini apa ya? Nah, kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Nah, siapa yang mau beri contoh tentang individu dan individu ini adalah makhluk yang otonom? Setelah tahu bahwa kita manusia ini merupakan individu yang unik, hendaknya mendorong kita semua untuk dapat saling bertoleransi, hidup dan bekerja sama dengan damai dalam masyarakat. Dengan menyadari perbedaan individu, kita akan dapat memahami diri kita dan menerima diri kita dengan lebih baik. Jadi, dengan mengetahui perbedaan individu, kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang lain, memahami masalah orang lain, dan mencoba untuk mentolerir mereka. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Nah, menurut Aristoteles, manusia itu pada kodratnya adalah makhluk sosial yang tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurut Aristoteles, manusia harus hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif itu antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Nah, apakah kalian sudah menunjukkan sikap seperti ini dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Kalau belum, kamu belum hidup sebagai makhluk sosial yang baik ya. Jadi harus semakin hari semakin menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Selain itu, kita juga hendaknya memiliki sikap toleransi. Nah, toleransi ini menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda dengan kita. Tentu saja sikap ini perlu kita tunjukkan agar kehidupan sosial benar-benar dapat kita bangun dengan baik. Sejak lahir kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang akan mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itu manusia saling menjalin interaksi sosial, dan interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Jadi ketika interaksi sosial itu berlangsung, maka akan muncul gejala-gejala sosial. Oke, sebenarnya sosiologi ini apa ya? Jadi sosiologi ini pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis pada tahun 1800-an. Dia ingin ada ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari tentang masyarakat, sehingga ada cara untuk menyelidiki dan juga memecahkan masalah dasar di sekitarnya. Misalnya, ketika kita melihat teman-teman kita terlambat datang ke sekolah, atau ketika kita melihat ada orang yang tidak memberi salam kepada guru, atau misalnya kalian melihat teman-teman kalian sedang berdebat atau beradu argumen tentang permainan sepak bola, apalagi Piala Dunia sudah di depan mata sekarang ini, ya kan? Nah, tidak mungkin untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi itu menggunakan ilmu biologi atau ilmu kimia atau geografi, ya kan? Jadi mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini secara sistematis menggunakan ilmu sosiologi sebagai ilmu untuk mempelajari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi sosiologi ini mengkaji
masyarakat dan juga perilaku manusia, di mana manusia ini merupakan bagian dari masyarakat. Jika dilihat dari asal katanya, istilah sosiologi ini berasal dari kata socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Dengan demikian, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Nah, kata masyarakat ini berasal dari akar kata Arab musyarak, artinya bersama-sama. Istilah masyarakat ini dalam bahasa Inggris adalah society, dan kata society berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan. Ada berbagai pandangan ahli tentang masyarakat. Misalnya, Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Lalu Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam pandangan Agus Comte, masyarakat ini merupakan makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Lalu Hasan Sadili mendefinisikan masyarakat sebagai golongan besar atau golongan kecil dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Sementara itu, menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Nah, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, maka sosiologi itu memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Lalu hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Nah, jadi secara umum sosiologi ini berfokus pada studi tentang perilaku manusia dalam masyarakat. Namun sosiolog itu adalah para ahli sosiologi, umumnya itu mereka memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melihat objek sosiologi. Ada sosiolog yang mungkin lebih tertarik untuk mengupas tentang perilaku menyimpang pada manusia, yaitu sosiologi kriminal. Namun, ada juga yang mungkin lebih tertarik untuk mengupas tentang aspek politik dari kehidupan sosial masyarakat, yaitu sosiologi politik. Nah, ketertarikan yang berbeda-beda ini kemudian menumbuhkan ada berbagai spesialisasi dan subilmu dalam bidang sosiologi sendiri. Jadi kurang lebih ada sekitar 50 spesialisasi dan subilmu dalam sosiologi. Namun demikian, ide atau konsep mendasar dari sosiologi ini adalah yang pertama, masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma sosial adalah hasil karya produk manusia. Misalnya pada zaman dahulu dalam masyarakat kita itu ada larangan, misalnya kita tidak boleh gunting kuku di malam hari karena itu dianggap tabu. Nah, larangan ini dibuat oleh manusia di zaman itu. Ketika itu masyarakat belum memiliki penerangan yang memadai. Jadi untuk menghindari kecelakaan akibat gunting kuku dalam keadaan yang kurang terang, maka manusia menciptakan larangan yang disertai dengan cap tabu atau kita biasa kenal dengan istilah pemali ya. Namun pastinya larangan ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang yang semuanya sudah serba terang. Lalu yang kedua, masyarakat mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Coba perhatikan diri kalian masing-masing mulai dari bayi hingga dengan sekarang. Ketika lahir itu kita hanya memiliki beberapa tindakan saja atau
gerakan refleks. Namun lama-kelamaan karakter kita mulai dibentuk oleh sejumlah agen sosial. Agen sosial ini misalnya orang tua dan masyarakat. Jadi di dalam kemudian agen sosial ini mulai mengajari sejumlah tindakan, nilai dan juga keterampilan dasar untuk hidup. Misalnya cara makan, cara berbicara, dan berbagai tradisi masyarakat lainnya. Ketika usia sekolah, kita mulai mendapat pengaruh dari para guru dalam hal membaca, menulis, serta sebagai standar perilaku dan sikap. Selanjutnya kita juga banyak dipengaruhi oleh teman, kolega, masyarakat sekitar, dan juga oleh media massa. Nah, contoh yang paling nyata bagaimana pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang adalah perubahan model pakaian dan model rambut. Perubahan yang terjadi misalnya yang dulunya rambutnya hitam, kemudian dia mulai mewarnai rambut, atau yang kebiasaannya rambutnya adalah panjang lurus saja, lama-kelamaan ada yang dipotong pendek dengan berbagai model ya. Nah, perubahan ini sebenarnya bukan hanya terbatas pada pakaian atau pada model rambut saja, tetapi juga mencakup pada sikap, kepercayaan, perilaku hidup, moralitas, politik, agama, maupun pekerjaan. Jadi ada banyak hal yang berubah karena kita dibentuk dan dipengaruhi juga oleh perilaku manusia lainnya. Oke, sekian dulu penjelasan di video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan nantikan video berikutnya. Thanks for watching.